Halo, Pauji, sambil menunggu kawan yang lain join, kita mulai saja ya. Oke, Pauji, kita masuk ke pertemuan kelima. Ini sambil yang lain join, itu menyangkut perumusan masalah untuk analisis kuantitatif. Jadi kalau perumusan masalah itu masalah deskriptif, masalah komparatif, perumusan masalah asosiatif, perumusan Nah, izin Pak. Fauzi izin lagi di jalan ya Pak. nggak bisa didengar sambil di jalan itu. Biarkan aja dia itu. Matikan aja speakernya. Benar-benar dikit Pak. Oh gitu, nggak apa-apa. Ini Selfie Gayatri udah gabung juga. Ya. Oke, ini Selfie ya udah gabung ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah pertemuan kelima. Jadi perumusan masalah kalau dalam analisis tech media ini kita juga perlu merumuskan masalahnya dulu. Apa masalahnya? Kalau nanti umpamanya kita mau melakukan penelitian tentang analisis tech media, ini umpamanya ini penelitian kuantitatif umpamanya. Ini kan untuk yang kuantitatif nih. uh, Perumusan masalah deskriptifnya atau perumusan masalah komparatif, asosiatif dan pengaruh. Nah, ini kalau dalam kuantitatif, nah, makanya kalau ada judul skripsi atau proposal kalian pengaruh pembelajaran terhadap, nah itu udah jelas itu penelitian kuantitatif namanya. Oke. Kemudian kalau memang jadi perumusan-perumusan seperti itu. Jadi sebenarnya apa fungsi rumusan masalah itu? Nah, cara membuat rumusan masalah dan bentuk rumusan masalah itu. Jadi umpamanya sekarang kan fungsi rumusan masalah itu eh, dalam penelitian yaitu sebagai pendorong ya suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Jadi kalau dosen di Stay Arido kalau melakukan penguji itu sering Bapak tengok kalau orang seminar proposal, apa masalah yang diteliti ini? Ah, itu. Apa masalah yang diteliti ini? Kalau nggak ada masalah, buat apa diteliti? Ada juga dosen yang tegas-tegas gitu. Maka kalau nggak ada masalah, sebagian penguji di proposal saja itu dia sudah suruh ubah judulnya. Nah, maka perlu dilakukan perumusan masalah. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif untuk teks media juga seperti itu. Kalau kita melakukan analisis teks media nanti sama. Perumusan masalahnya umpamanya dalam teks media itu eh, harus ada pendorongnya teks media itu yang memang kata-katanya itu atau teksnya itu yang menjadi sesuatu eh, yang fenomenal umpamanya yang memang ada fenomenanya dan memang layak untuk diteliti. Nah, kemudian umpamanya kita merumuskan masalah untuk teks media itu sebagai pedoman atau penentu arah dan fokus dari suatu penelitian. Penulisan ini tidak berharga mati akan tetapi dapat berkembang dan berubah. Jadi setelah penelitian sampai di lapangan. Jadi bukan berarti kita mendapatkan masalah awalnya tentang sesuatu. Tidak harus itu sampai kita selesai. Bisa-bisa saja nanti dalam kita meneliti ada lagi fenomena atau permasalahan eh, masalah lain yang harus dirumuskan yang lebih menarik umpamanya. Itu bisa-bisa saja. Ya, oke. Nah, pahami itu dulu. Masalah penelitian analisis teks media umpamanya secara kuantitatif tidak serta-merta itu yang sudah kita temukan, tetapi juga bisa berubah nanti. Nah, pahami? Jadi bisa berubah. Jadi tidak mesti itu. Kemudian sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa tidak perlu dan harus disisihkan oleh eh, peneliti. Kalau kebanyakan peneliti, iya nih kakak-kakak senior kalian ya di Stay Arido, terkadang dia memasukkan daftar pustaka untuk hal-hal yang tidak perlu. Daftar pustakanya kadang panjang gitu, tapi kadang-kadang nggak ada digunakan untuk kutipan kayak atau untuk yang diperlukan kayak. Nah, itu perlu kita sisihkan. Silahkan dibuang
eh, sesuatu yang tidak diperlukan. Maksudnya tidak diperlukan itu kalau memang tidak perlu datanya ya nggak perlulah dimasukkan dalam daftar pustaka. Ini karena ini fenomena yang terjadi Bapak tengok. Ya mungkin ada minta minta bantu sama orang. Jadi agar daftar pustakanya banyak, dimasukkan saja penelitian-penelitian tahap apa kayak tidak ada hubungannya. Itu tidak boleh ya. Jadi sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Maksudnya harus dibuang. Ya, paham? Jangan jangan hanya karena mau banyak yang data daftar pustakanya ya dimasukkan tidak ada hubungan. Nah, itu jangan. Kemudian cara membuat rumusan masalah itu. Jadi hal pertama ketika akan membuat rumusan masalah termasuk penelitian untuk analisis teks media, umpamanya mau meneliti data media online, umpamanya berita media online, menentukan topik. Nah, jadi kita akan membuat rumusan masalah adalah menentukan topik dulu. Kira-kira topik apa ini yang mau saya teliti? Topik apa nih ya dalam yang mau saya analisis dalam teks media topik apa? Umpamanya contoh, Bapak kasih tahu. Kalau untuk topik, umpamanya baru selesai pilkada, itu boleh, masih masih hangat gitu. Pilkada Rohil, umpamanya. Atau legislatif kemarin, ada umpamanya berita-berita yang betul-betul menarik untuk diteliti, ya nggak apa-apa. Jangan berita-berita biasa saja. Jadi itu tidak seperti Bapak bilang tadi, tidak ada masalah dalam pemberitaan itu kan. Beritanya lurus-lurus saja gitu. Tapi kalau dalam berita itu sudah menimbulkan atau ada sesuatu teks-teks medianya yang uh, bet- menjadi hal-hal yang menarik, ya itu silakan diteliti. Dari topik yang sudah ditentukan itu, kemudian fokuskan ke bagian yang lebih spesifik. Jadi kalau umpama topik tentang pilkada, Rohil, ah, spesifiknya apa? Umpamanya tentang eh, visi misinya, tentang topik kampanyenya, atau hal-hal yang menarik apa yang dijual oleh calon-calon itu. Ini contoh ya. Di Rohil umpamanya calon nomor satu memfokuskan menjual ini, visinya ini, misinya ini, pasangan nomor urut dua ini gitu. Itu silakan nanti diteliti di teks media yang sudah terbit. Ya, di media-media yang sudah terbit ini akan lebih memudahkan kita melakukan penelitian pada media online saja. Kan bisa kita akses di internet. Jadi kita tidak perlu mencari literatur kayak kalau koran kan harus ada korannya. Kalau online lebih mudah. Kita cuma mendapatkan link atau searching di Google dulu. Nanti kalau berita-berita yang sudah terindeks di Google tentang Pilkada Rohil, itu kita akan mudah mendapatkannya. Dari ketika cakupan sudah ditentukan, baru dari sini kita bisa menentukan permasalahannya. Oh, rupanya pasangan nomor urut berapa yang menang ya? Nomor urut satu atau dua yang menang di Rohil ya? Pemain pasangan nomor urut yang menang nomor berapa? Dua. Rupanya pasangan nomor urut dua yang menang ini dia menjual isu ini gitu. Dalam berita itu dia lebih banyak pemberitaannya tentang ya harapan-harapan masyarakat mungkin tertuju ke isu-isu yang dijualnya itu. Bisa saja masyarakat memilih dia karena sesuatu isu tertentu. Jadi dalam permasalahan bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dianalisis atau argumentasi dari penjabaran bukti-bukti berdasarkan hasil dari analisis. Jadi kalau eh, nanti sudah ada cakupan yang sudah ditentukan itu, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan lagi untuk melakukan penelitian ini. Mengapa dia bisa menang? Ah, apa urgensinya isu itu mereka jual umpamanya? Itu hal-hal yang menarik. Jadi berikut ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk membuat urusan masalah dalam karya ilmiah. Jadi kalau umpamanya tentukan tipe karya ilmiah, kalau kita membuat proposal atau skripsi gitu kan. Persiapkan sumber yang kedua.
kita persiapkan sumber-sumber referensi. Nah, referensi ini penting ya. Kemudian memperluas atau menyempitkan topik. Memperluas kalau topiknya sama yang akan kita teliti dan mempersempit kalau topiknya berbeda. Jangan diperluas kepada yang lain, cukup difokus. Fokus terhadap topik yang akan diteliti. Jangan melebar kemana-mana. Dan apabila topiknya sudah kita anggap pas, ya diperluas di sana. Maksudnya pengembangannya di sana. Tapi kalau topiknya berbeda atau hal yang berbeda, ya dibuang saja. Nggak perlu diperluas ke sana. Itu dipersempit maksudnya. Bangun permasalahan dari topik. Membangun permasalahan di topik itu maksudnya topik ini yang sudah kita tentukan dalam penelitian tentang pilkada apa namanya. Kita sudah merumuskan masalahnya ini. Nah, baru nanti bangun permasalahan. Rupanya eh, pasangan nomor urut 2 ini eh, menjual isu tentang apa tuh yang kemarin beasiswa umpamanya kan, umpamanya tentang honorer umpamanya tentang membangun SPBU, membangun lapangan kerja dan yang lain-lain lah pokoknya. Tentang yang paling menonjol itu Bapak tengok kalau di Rohil masalah dana partisipasi interest itu. Itu kemarin memang digoreng-goreng tuh dalam sejumlah berita media online. Jadi seakan-akan ini hanya untuk pembelajaran. Jadi seakan-akan pasangan nomor urut 1 itu dengan dana partisipasi interest 400 hampir 500 miliar lebih itu memang menyalahgunakan gitu dalam ini hanya untuk pembelajaran. Dan nomor urut 2 mungkin bisa saja waktu itu menggoreng-goreng berita ini. Nah, itu bisa saja itu untuk menarik untuk diteliti. Jadi analisis tech media arahnya ke sana. Oke. Nah, bangun bangun permasalahannya itu bisa saja. Jadi umpamanya masyarakat sangat geram dengan besarnya dana 400 miliar kok dikorupsi umpamanya contoh ya. Nah, disebarkanlah isu-isu A, B, C, D itu kita kan nggak tahu. Itu bisa saja media itu memang khusus untuk menjatuhkan lawan atau black campaign. Bisa nanti ditemukan dalam penelitian ini. Kita bisa gunakan metode penelitian kuantitatif atau mengcoding data-datanya nanti. Umpamanya media online 30 media online arahnya ke sana gitu. Cuman 3 media online arahnya ke sini. Ya, itu akan dapat nanti tentang isu participation interest gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bentuk rumusan masalahnya berdasarkan level of eksplanasinya satu gejala. Jadi secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah dalam analisis teks media juga sama. Jadi rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Jadi rumusan masalah deskriptif itu adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Apa? Rumusan masalah deskriptif. Suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Jadi kalau memang masalah participation interest, ya kalau memang kita mau teliti secara detail atau yang memang menyeluruh, ya berarti kita rumusan masalah kita itu deskriptif. Nah, jadi bentuknya berarti rumusan masalah deskriptif. Nah, ini mulai dari ada kemudian kemungkinan kecurangan dalam penyerahan dananya umpamanya ya sampai sana ya. Nah, kemudian rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau komparatif itu membandingkan eh, antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan yang lainnya. Umpamanya kelompok media pasangan urut 2 memandang tentang partisipasi interest di Rohil seperti ini. Menganggap pasangan nomor urut 1 mengkorupsinya. Ini contoh ya. Kalau oleh pasangan nomor urut 1 umpamanya karena mereka mengelola dana partisipasi interest 4 miliar lebih, mereka menganggap mereka berhasil dalam membangun rokan hilir bisa saja, tapi Bapak tengok agak sedikit framing media arahnya ke sana. Makanya
kalau kita analisis kita akan tahu nanti secara detail ini membandingkan nih rumusan masalah komparatif yang mau diteliti. Umpamanya kita pasangan nomor satu. Nah, ini senang kalau cuma dua pasangan. Jadi senang membandingkannya, mengkomparasinya namanya, agak senang. Jadi kalau kemudian kalau memang hanya dua ya hanya membanding-bandingkan saja. Nah, ini kalau yang pernah Bapak deteksi awal atau lah informasi latar belakang yang Bapak dapat, nah, kalau yang nomor urut dua itu, nah dia pengen kalau dana partisipasi interest itu lebih baik kita buat pabrik kelapa sawit, umpamanya. Bisa membuka lapangan kerja, bisa membangun SPBU. Kalau memang nggak bisa izinnya di Rohil, bisa di luar Rohil. Nanti pekerjanya orang Rohil kita bawa ke sana. Itu pandangan-pandangan sebelum pemilihan. Bisa-bisa saja masyarakat terpengaruh oleh itu. Kan itu pandangan. Maka kalau rumusan masalah komparatifnya terdapat perbedaan ya bisa. Nah, itu lebih cocok rumusan masalah komparatif tuh untuk pilkada Rohil itu. Kemudian rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Jadi memandu rumusan masalah asosiatif dibagi itu ada lagi bagiannya. Tapi kalau asosiatif asosiatif ini memandu peneliti untuk mengkonstruksi. Umpamanya terjadi sesuatu hubungan simetris kausal dan resiprokal atau interaktif. Jadi hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dan penelitian kualitatif, nah ini yang kualitatif ya, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Nah, jadi kalau memang dalam penelitian rumusan masalah asosiatif ini namanya saja kalau ada sebab akibat, nah itu berarti eh, kalau untuk Pilkada Rohil itu kayaknya bisa-bisa saja, tapi cari yang sebab akibatnya. Nah, mungkin bisa saja kalau kita masih topik kita tentang partisipasi interest di Rohil, bisa-bisa saja gara-gara isu negatif tentang partisipasi interest menyebabkan pasangan nomor satu tumbang, umpamanya, atau incumbent tumbang. Nah, arahnya ke sana ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ya, Selvia. Jadi umpamanya pertanyaan-pertanyaan ya, ini contoh-contoh. Ada beberapa contoh rumusan masalah tentang kemiskinan umpamanya. Jadi kalau tentang kemiskinan umpamanya ini di buku yang Bapak baca metodologi penelitian kualitatif eh, ini Dr. Rukin ini yang pengarangnya. Contoh rumusan masalah tentang kemiskinan ya. Nah, ini dicoba Bapak baca buku ya. Bagaimanakah gambaran rakyat miskin di situasi sosial atau setting tertentu? Nah, ini kalau pertanyaan seperti itu adalah rumusan masalah deskriptif. Jadi bagaimana gambaran? Jadi kalau yang deskriptif tadi rumusan masalahnya itu ya lebih lengkap kan, lebih komprehensif. Jadi kalau untuk analisis teks media umpamanya bagaimana gambaran umum masyarakat miskin di suatu sosial dan setting tertentu di media A, B, C gitu berdasarkan hasil media online umpamanya. Jadi kalau dalam analisis teks media ya kita kaitkanlah dengan medianya atau dengan teks medianya. Kemudian apakah makna miskin bagi mereka yang berada dalam situasi dalam sosial tersebut? Nah, ini rumusan masalah deskriptif. Kalau kalau bagaimana itu rumusan masalah deskriptif. Kalau apakah itu rumusan masalah deskriptif juga. Kemudian bagaimana upaya masyarakat tersebut dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari? Nah, rumusan masalah juga yang deskriptif juga. Kemudian bagaimanakah pola terbentuknya mereka menjadi miskin? Bukan masalah asosiatif resiprokal ini. Resiprokal. Jadi kalau bagaimana polanya, dia menanya bagaimana pola itu, bagaimana pola ya itu dia. Nah, itu ya mas yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau langkah-langkah perumusan masalah itu eh, sebelum menentukan fokus penelitian, seorang peneliti itu harus memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Jadi topik penelitian dan penelitian kualitatif.
juga dapat langsung diangkat sebagai judul penelitian. Nah, kalau itu langkah-langkahnya ya, langkahnya. Kemudian peneliti tertarik. Nah, jangan kalau kita meneliti kita kurang tertarik itu biasanya kita nggak semangat. Tapi kalau umpamanya mahasiswa saya Arido melakukan penelitian terhadap topik tertentu, dia eh, tertarik. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi peneliti tertarik untuk mengetahui berbagai kemungkinan penyebab rendahnya perekonomian. Jadi kalau umpamanya kita tertarik mengetahui sebabnya pasangan nomor urut satu atau incumbent kalah itu lebih bagus itu contoh ya. Nah, itu kan tertarik kita mengapa pasangan nomor urut satu ini kalah ya. Padahal dia sudah incumbent dan dana partisipasi interest 888 miliar umpamanya bisa digunakan atau bukan digunakan ya bisa lah dianggap sebagai pencitraan umpamanya contoh untuk pembangunan di tengah masyarakat. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, itu rumusan masalahnya. Tidak. Tidak ya. Kalau kalau umpamanya kita meneliti analisis teks media, ini pertemuan kelima ya. Nah, ini tadi sudah deskriptif, komparatif, asosiatif sudah, eh, masalah masalah pengaruh, kemudian fungsi rumusan masalah, cara membuat bentuk rumusan masalahnya, dan ini eh, mungkin ini kan nanti endingnya kita setelah rumusan masalah, ujung-ujungnya nanti kita akan menganalisis. Nanti kalau menganalisis, eh, kita akan terhubung di bukan dari awal di urutan keberapa itu perumusan masalah. Eh, Urutan ketiga atau urutan keempat itu ya, perumusan masalah itu. Jadi kalau kalau memang nanti perumusan masalah sudah kita pahami, mudah-mudahan penelitian kita akan menarik. Kalau memang rumusan masalahnya kurang kita pahami ya tidak menarik pemanya ya. Gimana ya? Tidak etis pula kan. Iya. Nah, jadi kalau kalau nanti meneliti atau buat proposal, jangan lupa jangan sampai tidak ada masalahnya. Itu paling fatal itu. Untuk apa diteliti kata nanti pengujinya tuh. Ah, jadi kalau memang kita melakukan penelitian analisis analisis teks media, apa yang menjadi permasalahannya dalam teks media itu? Umpamanya berita, ini contoh ya, contoh saja. 30 media online mengarahkan mengkonstruksi berita tentang eh, keburukan pasangan nomor urut satu, umpamanya contoh ya. Itu menjadi masalah itu. Sementara media yang hanya membela pasangan nomor satu hanya tiga, itu masalah. Tapi kalau 30 yang memburukkan, 30 yang membela, dalam hasil penelitian yang kita jumpa itu masih imbang. Itu tidak masalah. Jadi dosen tidak akan bertanya, loh, kalau 30 sama 30 kan imbang tuh, kan ada masalah. Berarti kalau duel, kan kadang dosen ini memang banyak ragamnya dalam teks media. Ya, berarti kalau duel pemberitaan namanya ya bertimbang. Ini tidak ada masalah, nggak perlu diteliti katanya. Gitu pula nanti. Tapi kalau nggak berimbang, hanya tiga umpamanya yang membela nomor urut satu dalam dalam partisipasi interest. Kemudian ada 30 yang memburukkan nomor satu. Wah, itu jadi masalah. Itu itu mantap untuk diteliti itu. Pas lah itu. Bapak pun selalu sebagai pembimbing, tuh Bapak langsung, judul ini Bapak terima tuh. Nah, gitulah teorinya. Kalau dalam analisis teks media. Jadi jangan jangan adik-adik nanti melakukan penelitian terutama untuk analisis ya, untuk analisis teks media. Kalau memang nanti literasi-literasi yang Bapak kasih, ya silakan dari sekarang oret-oret. Wah, saya nih mau melakukan proposal nanti analisis saja lah. Analisis teks media kan sudah diajar sama Pak Noprio nih. Nanti literatur-literatur Bapak kasih. Sampai ke eh, penelitian dan analisisnya, sampai ke terakhir kesimpulannya nanti.
Ini agak lebih mudah gitu kan karena sudah difokuskan analisis wacana ke, analisis semiotik ke, atau analisis framing nanti. Jadi kalau memframing, umpamanya ada berita di Go Riau, di online di Riau saja tentang gubernur terpilih umpamanya. Mengarahkan umpamanya contoh ya, gubernur tidak akan mampu. Tapi dicakaplah, umpamanya cakaplah.com menyatakan gubernur ini mampu, diyakini mampu. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Berarti framingnya itu sudah berbeda. Media A memframing gubernur tidak mampu, media B memframing gubernur akan mampu. Itu bisa diteliti tuh. Berarti kita bisa analisis framing, analisis wacana, analisis framing, analisis semiotik. Kalau orang komunikasi, analisis teks itu ada analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. Tapi kalau untuk teks media, ada juga dari berbagai macam teori kayak analisis framing, itu bisa-bisa saja media A, media B dibanding-bandingkan. Seperti itu. Jadi Bapak ulang-ulangi lagi. Jadi untuk untuk rumusan masalahnya tadi, di fungsinya ini pengulangan sebagai pendorong fungsi rumusan masalah tadi sebagai pendorong satu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian menjadi ada atau dapat dilakukan. Jadi kalau kita merumuskan masalah tentang partisipasi interest di Rohil itu karena mengkonstruksi berita tentang partisipasi interest, itu memang sebagai pendorong. Mengapa pasangan nomor urut satu kalah? Kan gitu. Padahal dia incumbent. Itu pendorong itu dalam perumusan masalah. Itu contohnya. Kemudian fungsi rumusan masalah juga sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Nih Bapak ulang-ulangi lagi ya biar lebih paham. Masalah itu tidak berharga mati. Jadi bisa-bisa saja nanti berubah, berkembang dalam penelitian. Umpamanya kalau kita penelitian kuantitatif. Tahu-tahu kita menduga pasangan nomor urut satu itu kalah gara-gara partisipasi interest. Rupanya bukan gara-gara itu. Bisa-bisa saja itu nanti terjadi. Kemudian fungsi rumusan masalah juga sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data yang tidak perlu dan harus disisihkan. Jadi fungsi rumusan masalah itu kalau kita merumuskan masalah partisipasi interest, umpamanya ya khusus masalah analisis teks partisipasi interest saja dikumpulkan. Berita-berita di media online tentang partisipasi interest saja. Jangan menyangkut masalah politik yang lainnya. Itu akan bias nanti. Sisihkan saja dan buang yang tidak perlu. Jadi fokus berita umpamanya tentang memojokkan pasangan nomor urut satu terkait berita partisipasi interest. Itu saja. Jangan membias ke yang lain. Jadi sisihkan yang tidak ada. Kemudian caranya untuk merumuskan masalah itu eh, menentukan topik. Jadi kalau topiknya kita sudah tentukan, topiknya isu partisipasi interest dalam Pilkada Rohil. Itu topik ya. Jadi kemudian dari topik yang sudah ditentukan, kemudian fokuskan ke bagian yang lebih spesifik. Topiknya Pilkada Rohil, fokuskannya arahnya ke isu partisipasi interest dalam Pilkada Rohil penyebab tumbang incumbent, contoh tuh ya. Kemudian setelah difokuskan, eh, jangan melebar. Jadi ketika cakupannya sudah tertentu, baru dari sini bisa menentukan permasalahannya. Jadi permasalahannya apa? Baru bisa diketahui setelah difokuskan. Jangan melebar-lebar. Eh, politik Pilkada Rohil itu masih umum. Difokuskan. Apa yang mau difokuskan? Umpamanya masalah partisipasi interest atau PI kan? Dan baru dianalisis. Kemudian bentuk rumusan masalahnya, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret suatu sosial eh, yang akan diteliti secara menyeluruh. Kemudian rumusan masalah komparatif
rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian rumusan masalah asosiatif atau hubungan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu yang lainnya. Nah, kemudian ini kalau rumusan masalah asosiatif ini dibagi tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal. Nah, kalau contohnya tadi kan resiprokal atau interaktif. Kalau hubungan kausal itu hubungan bersifat sebab akibat. Nah, juga kalau ada orang punya sebab gara-gara ini menyebabkan ini, umpamanya sebab akibat. Kalau memang konstruksi berita partisipasi impres penyebab pasangan incumbent tumbang di Rokan Hilir, umpamanya contoh ya penelitiannya. Jadi dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian. Di kalau kuantitatif ya, sehingga rumusan masalah penelitian sangat spesifik. Kalau memang kuantitatif, ya akan dapatlah presentasi-presentasi pemberitaan, akan diketahui lah, oh rupanya hanya 10% ini pasangan nomor urut satu nih pemberitaannya yang membela dia, 90% menghantam dia, itu contoh ya. Nah, kemudian eh, kalau pertanyaan-pertanyaan untuk rumusan masalah ini ya, yaitu eh, dengan maksud memahami gejala. Jadi sama kayak kita ujian, kalau ada pertanyaan dari dosen, oh baru kita agak paham. Oh itu yang ditanyakan. Ini jawabannya apa? Begitu juga dengan perumusan masalah. Maka perlu ada pertanyaan. Jadi kalau dalam penelitian nanti yang namanya rumusan masalah itu diawali dengan pertanyaan dan nanti ada tanda tanyanya. Bagaimana? Seperti yang kita apakah peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa lain? Ah, jadi asosiatif. eh, Kalau peristiwa hubungkan dengan permasalahan lain, itu rumusan masalah asosiatif. Kalau peristiwa berbeda, hubungan masalah komparatif atau komparatif. Jadi, peristiwa itu atau yang ada belum ada sebelumnya. Jadi berbagai pertanyaan-pertanyaan harus muncul nantinya dalam rumusan masalah ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Pokoknya untuk analisis teks media yang menyangkut rumusan masalah, oh, sama dengan penelitian lainnya, ya kita memang harus bahas. Jadi kalau memfokuskan ke analisis teks medianya, kalau memang penelitian sebelumnya banyak kita tengok mengarah kepada umum atau kesehatan dan yang lain-lain, ya kita mengarah kepada analisis teks media. Jadi kalau dalam analisis pesan, ini pesan ya, pesan atau teks itu pesan sama. Ada juga bilang pesan atau teks sama itu teks itu juga pesan, pesan juga teks. Kayak gini kita kita hanya fokus kepada analisis teks media. Kalau teks media itu yang dimasukkan dalam perkuliahan kita ini adalah media massa ini. Jadi bukan kita maksudkan kalau dalam RPS kita kemarin kan ada juga media sosial yang perlu kita pahami. Itu kita kaitkan saja. Kalau memang eh, media sosial itu lebih dominan, kayak followernya lebih banyak, itu sah-sah saja diteliti. Kalau kayak YouTube kan, YouTube KPU, itu kan teksnya jarang. Yang teksnya yang ada dalam YouTube KPU itu adalah komentar-komentar. Nah, itu banyak. Ini ada salah satu mahasiswa kita, Istai Arido, bimbingan dengan Bapak. Bapak arahkan ke sana untuk analisis teks. Nah, ada satu penelitian nih yang lagi dikerjakan, yang kemarin proposalnya sudah, kalau tidak salah sudah Bapak ACC apa belum? Belum 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 Bapak ACC. Karena judulnya Bapak Robah, Bapak arahkan ke analisis teks dalam komentar-komentar YouTube KPU Rohil semasa eh, waktu debat publik. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau dalam debat publik itu di YouTube KPU Rohil atau YouTube Riau Televisi, Bapak suruh pilih satu saja. Itu
orang yang nontonnya sampai 55.000. Ah, itu sangat penting untuk diteliti. Jadi respon masyarakat terhadap debat publik itu tinggi sebenarnya. Kemudian apa yang mau kita analisis yaitu komentar-komentar di YouTube itu. Kan di bawahnya komentar. Jadi bermacam-macam ragam komentar. Komentar itu juga ada dua macam. Di saat sedang berlangsungnya atau siaran langsung debat publik itu biasanya orang yang komentar di saat siaran langsung itu memang orang-orang yang betul-betul kayak simpatisan atau memang tim sukses atau bisa saja memang orang yang fanatisme terhadap calon tertentu. Dia akan menghujat calon lain dan akan memuji calonnya. Weh, ini yang mantap, ini yang mantap. Ke dalam komennya di situ. Dan kemudian juga ada komen-komen orang setelah siaran langsung atau live streaming itu terjadi. Jadi setelah siaran langsung, komen-komennya beda lagi. Mungkin ini orang yang sifatnya biasa-biasa saja, maka Bapak suruh pilih komen yang diambil atau komentar yang diambil teksnya setelah live streaming itu. Jadi ini agak lebih netral. Apa komen-komen masyarakat terhadap debat publik tersebut? Apakah positif atau negatif? Ini sudah ada yang sedang diteliti. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan memang ini Bapak arahkan ke sana. Mudah-mudahan menghasilkan penelitian yang lebih bagus nantinya. Jadi penelitian-penelitian analisis teks ini sudah dimulai dan sudah ada. Dan ada satu bimbingan yang memang Bapak arahkan ke sana. Ya, awal-awalnya dia tidak mengarah ke sana, teman Bapak arahkan ya menganalisis. Nah, analisis teks. Nanti kalau mudah-mudahan penelitian kakak senior kita, klien yang satu ini selesai, ini bisa nanti kita baca-baca dan kita menjadi semacam pembanding dalam materi perkuliahan. Nah, ini contoh penelitian yang menganalisis teks di YouTube. Teks analisis isi atau analisis isi lah ya, bukan analisis wacana atau analisis teks lah atau sama itu. Jadi bukan framing media, tapi memang analisis teks. Waktunya last minute. Ada yang bertanya untuk rekaman yang kelima ini udah mau habis. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan untuk analisis teks media. Pertemuan kelima ini. Selfie Gayatri.